Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Maulidia Rohmi dengan nomor induk mahasiswa 2030106019 dari jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pteridophyta atau yang sering kita kenal dengan tumbuhan paku-pakuan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Baiklah, kita akan masuk pada pengertian tumbuhan paku atau yang kita sebut dengan Pteridophyta. Tumbuhan paku atau yang biasa disebut dengan tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh xilem dan flem. Namun dia tidak berbiji. Mereka menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyton yang artinya tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Terdapat lapisan pelindung sel atau jaket steril di sekeliling organ reproduksi. Sistem transport internal hidup di tempat yang lembab. Akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kaliptra. Sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pulsat atau yang terdapat pada xilem dan flem. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki susunan yang khas sehingga mudah dibedakan dengan tumbuhan lainnya. Nah, apa saja ciri-ciri tumbuhan paku ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Ciri yang pertama yaitu tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Yang kedua, sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang ketiga, memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan flem. Yang keempat, berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium. Letaknya ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. Yang kelima, yaitu mengalami metagenesis. Yang keenam, alat reproduksi jantan pada tanaman paku disebut antheridium, sedangkan yang betina disebut archegonium. Yang ketujuh, daun yang masih muda akan menggulung layaknya gagang biola. Dan yang terakhir, penampilan luarnya ada yang berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, dan menjalar. Baiklah, setelah kita mengenal ciri-ciri tumbuhan paku tadi, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi tumbuhan paku. Pteridophyta memiliki jenis yang heterogen, baik dari segi habitatnya maupun cara hidupnya. Nah, tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi paku sejati atau Pteropsida, paku purba atau Psilopsida, paku ekor kuda atau Spenopsida, dan paku kawat atau Lycopsida. Baiklah, yang pertama yaitu paku sejati atau Pteropsida, juga biasa disebut sebagai tumbuhan pakis. Disebut sejati karena tumbuhan paku jenis ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Biasanya kalau daun masih muda itu bakal menggulung. Nah, di antara jenis tumbuhan paku jenis inilah yang paling banyak spesiesnya. Batang paku sejati tumbuh di atas permukaan tanah secara tegak dan ada juga yang terbenam ke bawah tanah. Penyebaran spora dibantu oleh angin ke berbagai daerah. Contoh dari tumbuhan paku sejati ini yaitu diantaranya Adiantum cuneatum atau yang sering disebut sebagai paku suplir,
dan Asplenium nidus atau paku sarang kuda. Kedua yaitu paku purba atau Psilopsida. Sesuai dengan namanya, paku purba merupakan tumbuhan paku yang keberadaannya sudah hampir punah. Tumbuhan ini sudah ada sejak zaman purba dan saat ini ditemukan dalam bentuk fosil. Bentuk daunnya kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Ya, tumbuhan paku purba juga sering disebut sebagai paku telanjang karena spongariumnya terbuka. Mereka tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi tetap memiliki pembuluh angkut xilem dan phloem ya. Meskipun jenis paku purba banyak yang ditemukan dalam bentuk fosil seperti Rhynia major, masih ada spesies yang masih ada sampai saat ini, yaitu Psilotum. Contoh tumbuhan paku purba yaitu Psilotum nodum dan Rhynia major. Ketiga yaitu paku ekor kuda atau Sphenopsida. Tumbuhan paku jenis ini disebut sebagai paku ekor kuda karena bentuknya yang menyerupai ekor yang memanjang. Paku ini bisa berusia tahunan. Batangnya berwarna hijau, beruas, berlubang di tengah, dan bisa bercabang. Mengapa dia berlubang di tengah? Karena lubang di tengah itu berperan dalam proses fotosintesis sebagai pengganti daun. Contoh dari tumbuhan ekor kuda ini adalah Equisetum arvense. Yang keempat yaitu paku kawat atau yang disebut sebagai Lycopsida. Paku kawat atau Lycopsida ini merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Ciri-cirinya sesuai dengan namanya yaitu berdaun kecil dengan susunan spiral dan memiliki batang seperti kawat. Untuk spongariumnya akan muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus. Biasanya sih paku kawat hidupnya di daratan. Dan contoh dari tumbuhan paku kawat ini adalah Lycopodium clavatum. Kita akan membahas tentang peranan Pteridophyta. Apa sih peranan dari Pteridophyta itu, atau yang sering kita kenal dengan tumbuhan paku-pakuan? Berikut adalah beberapa peranan dari tumbuhan paku. Di antaranya yaitu, yang pertama, sebagai tanaman hias. Tumbuhan paku bisa digunakan sebagai tanaman hias untuk mempercantik rumah. Contohnya Adiantum cuneatum atau sering disebut sebagai paku suplir. Yang kedua Asplenium nidus atau paku sarang burung atau juga Platycerum biforme atau paku simbar menjangan. Yang kedua yaitu sebagai sayuran. Tumbuhan paku bisa dimanfaatkan sebagai sayuran seperti Marsilea serenata atau paku semanggi atau juga Pteridium aquilinium atau paku garuda. Paku banyak dimanfaatkan sebagai pupuk hijau seperti Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaena azole yang bisa mengikat gas nitrogen bebas di udara. Yang keempat yaitu sebagai bahan obat-obatan seperti Equisetum atau paku kuda dan juga dimanfaatkan sebagai obat luka seperti Selaginella. Yang kelima yaitu sebagai bahan bangunan, yaitu sebagai bahan campuran pembuatan tiang bangunan seperti Alsopila glauca. Demikian penjelasan mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku lengkap beserta ciri-ciri, klasifikasi, dan peranannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dari ciri-ciri tumbuhan paku, klasifikasi dari tumbuhan paku, serta apa saja peranan dari tumbuhan paku tersebut. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Messi Maulidia Rahmi pamit undur diri. Jika ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.